Kemudian yang menarik di sini, ini tersangkanya hanya dari direksi Patraniaga, Pak. Pihak swastanya nggak ada menjadi tersangka. Kalau kita lihat kasus ini tidak ada aset recovery-nya, Pak. Kerugian negaranya 2, sekian triliun, tidak ada aset recovery di dalam perkara ini ya. Karena pihak swastanya nggak tersangka, aset pun tidak ada yang disita. Saya berkesimpulan sebetulnya transaksi ini ya transaksi bisnis biasa, ya seperti tidak didasarkan atas prinsip arm's length transaction dan ya BCR, business judgment rule, bahwa direksi menyetujui transaksi itu sudah mendasarkan pada informasi terbaik yang diberikan pada saat itu, gitu kan. Dan seterusnya. Saya pikir itu. Jadi mens rea tidak bisa kemudian ditinggalkan dalam proses pembuktian perkara pidana, harus ada. Halo penonton 2045 TV, selamat datang di program Kontroversi. Program Kontroversi ini adalah program baru yang baru kita launching. Di dalam program Kontroversi ini kita akan membahas isu-isu yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Hari ini kami kehadiran tamu Bapak Alexander Marwata. Kita akan membahas kasus BBM oplosan. Nah, kasus ini pernah ramai diperbincangkan di masyarakat karena informasinya BBM yang ada di SPBU kita itu oplosan. Dan kerugian negara di dalam kasus BBM oplosan ini sebelumnya disebutkan 1.000 triliun. Sehingga ini menjadi perhatian masyarakat. Di dalam kasus ini ada terdakwa dari Direksi Pertamina Patraniaga dan saat ini sudah divonis 9 tahun. Yang menarik di dalam kasus BBM oplosan ini adalah tidak ada aliran uang yang dinikmati oleh para terdakwa dan kemudian dari sisi terdakwanya ataupun tersangka ini tidak ada pihak swasta. Yang ada hanya dari Direksi Pertamina Patraniaga. Nah, selain itu, di dalam perkara ini juga tidak ada aset yang disita. Kerugian negara katanya sekitar 2, sekian triliun. Tapi aset recovery di dalam perkara ini tidak ada. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, kita tadi kedatangan Pak Alexander Marwata. Selamat datang Pak Alexander, terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Selamat pagi pemirsa. Di dalam salinan putusannya itu tidak ada mens rea-nya, Pak. Tidak disebut ada mens rea dan terbukti mereka ini dianggap terbukti melanggar pasal 2. Pasal 2 itu apakah harus dibuktikan adanya mens rea? Karena di persidangan Pak ada ahli yang mengatakan pasal 2 itu tak wajib dibuktikan mens rea-nya. Kalau pasal 3 wajib karena di situ ada kata-kata frasa dengan maksud. Nah, ini Pak Alex menilainya seperti apa ini kira-kira nih? Pasal 2 itu apakah wajib dibuktikan mens rea-nya, Pak? Ya, sebetulnya ini sudah menjadi pemahaman secara umum oleh aparat penegak hukum saya kira. Yang ada kan prinsip bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Oke. Kesalahan itu terjadi ketika perbuatan pidana itu dilakukan dengan unsur kesengajaan, ada unsur niat atau etika tidak baik. Nah, pasal 2 ya, barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri. Itu semua kan kalimat aktif. Ya. Sesuatu yang dinyatakan dengan kalimat aktif biasanya akan itu mencerminkan ada tujuan, ada niat. Secara melawan hukum, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu melawan hukum, ya kan? Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan nanti akan memperkaya saya pribadi, orang lain atau korporasi. Saya tahu, sadar apa yang saya lakukan nanti akan berdampak pada kerugian keuangan negara, kan begitu. Jadi tidak mungkin seseorang siapapun itu ketika melakukan suatu perbuatan tanpa kesadaran, ya, tanpa pengetahuan,
terhadap akibatnya itu kemudian dinyatakan sebagai perbuatan yang menyalahi, kan begitu. Ya, apalagi terkait perkara PPN ya, menyangkut direksi yang menyetujui ya usulan. Artinya apa? Artinya kan putusan itu sebetulnya sudah melalui proses, kan begitu kan? Melalui proses tentu oleh staf atau dari tadi disebutkan divisi trading dan lain sebagainya. Kita lihat apakah di dalam proses penjualan solar non subsidi itu ada konflik kepentingan, misalnya antara marketingnya atau siapa itu namanya di PPD itu yang bertugas melakukan penjualan salesnya itu kan. Apakah di dalam proses negosiasi itu ada keseimbangan di sana antara pihak PPN dengan pihak pembeli dan lain sebagainya, ya. Proses negosiasi, ya. Apakah ada gratifikasi, suap dan lain sebagainya, sebetulnya ke sana. Karena apa? Pada prinsipnya proses jual beli itu kan kalau kita pernah mendengar itu kan istilahnya arm's length transaction, ya. Ya tentu masing-masing pihak itu akan berusaha memaksimalkan keuntungan buat kepentingan sendiri. Kalau dari sisi pembeli, dia pasti akan berusaha bagaimana dia bisa membeli dengan harga semurah-murahnya. Kalau dari sisi penjual, dia akan berusaha bagaimana supaya barang yang saya jual itu semahal-mahalnya sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Pada titik tengahnya itu masing-masing kepentingan itu akan terakomodasi sepanjang itu tadi tidak ada konflik kepentingan antara pihak pembeli maupun penjual. Jadi transaksi itu dapat dikatakan fair itu kalau mengikuti atau prinsip-prinsip tadi itu. Nah, terkait dengan persetujuan direksi. Nah, kalau sudah prosesnya sudah dianggap itu sudah dan dilakukan review atau dari sisi manajemen risiko juga sudah dinilai, kemudian disampaikan kepada jajaran direksi, barangkali karena nilainya itu tinggi, maka pihak direksi yang harus menandatangani. Artinya kan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di sana, karena memang untuk transaksi taruhlah misalnya di atas 100 miliar itu menjadi kewenangan direksi untuk menandatangani atau menyetujui. Nah, tentu ketika seorang direksi menyetujui transaksi itu pasti ada telaan ya yang sudah disampaikan, ada paparan barangkali ya dari pihak marketingnya terkait dengan proses transaksi yang dia lakukan. Jadi ya menurut saya persetujuan direksi itu tidak serta-merta itu membuktikan adanya unsur niat jahat ya, sepanjang tidak bisa dibuktikan bahwa direksi ketika menyetujui suatu transaksi itu dia terlibat konflik kepentingan ya, atau ya biasanya gratifikasi suap itu adalah manifestasi ya, dari konflik kepentingan itu sendiri ya. Di dalam ya tadi yang diuraikan Mas Ari kan nggak ada ya, konflik kepentingan nggak ada, kemudian gratifikasi suap juga nggak ada kan itu kan. Nah, artinya saya berkesimpulan sebetulnya transaksi ini ya transaksi bisnis biasa ya seperti tadi ya didasarkan atas prinsip arm's length transaction dan ya BJR business judgment rule, bahwa direksi menyetujui transaksi itu sudah mendasarkan pada informasi terbaik yang diberikan pada saat itu gitu kan dan seterusnya. Saya pikir itu. Jadi mensreanya tidak bisa kemudian ditinggalkan dalam proses pembuktian perkara pidana, harus ada. Jadi tidak semata-mata direksi melanggar prosedur, harusnya kan ketentuannya ini gitu kan. Ya, tidak. Tapi harus dibuktikan unsurnya aja itu di mana. Jadi menurut Pak Alex, mens rea itu walaupun itu pasal 2 tidak secara eksplisit terus dituliskan di situ, menurut Bapak itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Nah, saya mau menggali lebih dalam, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan proses-proses terkait dengan persetujuan kontrak. Nah, saya mau merephrase begini. Ini kan terkait dengan penjualan solar BBM non subsidi ini diawali dari sales yang menawarkan ke perusahaan. Itu pun dia menawarkan biasanya ada undangan, ada kebutuhan solar sekian, kemudian mereka akan melakukan beauty contest atau melakukan tender, diundanglah mereka. Kemudian sales ini datang menawarkan produknya dan mengikuti prosedur tender atau beauty contest yang ada di perusahaan itu.
dan terjadi negosiasi di situ. Terjadi negosiasi di dalam perkara ini, kemudian ada namanya berita acara negosiasi kesepakatan harga, Pak. Kesepakatan harga. Nah, ini persetujuannya di level VP berjenjang, bukan juga di level direktur pemasaran dan di level direktur utama. Di level VP kewenangannya memang menyetujui harga jual karena tidak di bawah MOPS atau di bawah HPP, maka kewenangannya di level VP. Nah, di dalam kasus ini, setelah VP menyetujui harga tadi dalam berita acara, ini sudah final dan binding, udah mengikat, Pak. Mengikat PT Pertamina Niaga dengan si vendornya. Si pembelinya sudah mengikat. Nah, kemudian karena ini nilainya, tadi Bapak sudah singgung nilainya ini 1 triliun, threshold-nya harus kontraknya itu disetujui oleh direktur pemasaran maupun direktur utama. Atas dasar itu, atau kalau saya melihat itu perintah jabatan ya, mereka kemudian menandatangani kontrak itu. Perbuatannya hanya itu. Nah, dalam konteks pembuktian mens rea-nya, menurut Bapak, apa yang harus dibuktikan begitu di dalam proses-proses ini tadi, sehingga orang ini bisa disebut melanggar pasal 2, Pak? Tadi Bapak sudah jelaskan sebenarnya. Mungkin bisa ditegaskan lagi. Apa yang harus dibuktikan di situ? Jadi, adanya mens rea gitu. Kan proses sudah dari bawah. Iya, dari bawah, Pak. Dari sales. Yang harus dibuktikan supaya direksi ini dinyatakan bersalah misalnya gitu kan. Ya, bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa direksi tahu proses negosiasinya nggak benar. Kan gitu. Direksi tahu bahwa harga yang ditawarkan itu sebetulnya sudah direkayasa. Ya kan? Ya. Mungkin nggak tahu lah, mungkin dari staf pemasaran yang kemudian menerima sesuatu atau terlibat konflik kepentingan, bisa jadi kan barangkali misalnya pihak penjualnya itu dengan pembelinya itu ada hubungan keluarga atau kekerabatan dan lain sebagainya, kan gitu kan. Direksi tahu ada rekayasa di sana. Jadi itu dulu yang harus digali, pengetahuan dan kesadaran direksi ya terkait dengan proses yang tidak benar. Ya, itu kan. Sehingga direksi punya kewenangan untuk menolak apa yang diusulkan. Ya. Tetapi ketika usulan itu kemudian dari pihak salesnya atau VP-nya itu dia sudah menjelaskan bagaimana proses itu terjadi dalam proses jual beli itu, dan direksi percaya dengan apa yang itu, apalagi sudah lewat itu tadi manajemen risiko dan lain sebagainya dengan ketentuan-ketentuan internalnya. Saya sampaikan sebetulnya terkait dengan ketentuan-ketentuan internal itu kan di setiap jenjang pengambilan keputusan ada, kan gitu kan. Misalnya apa sih yang harus dilakukan seorang sales, apa sih yang harus dilakukan seorang VP itu pasti ada di sana. Dan pasti juga ada manajemen risikonya dan lain sebagainya, ada pengawasan internalnya, ada kajian hukumnya dan sebagainya sebelum usulan itu atau kontrak itu sampai ke meja direksi. Pasti sudah ada checklistnya di sana, apakah semuanya sudah sesuai, gitu kan. Nggak mungkin lah direksi yang akan melakukan checklist atau pemeriksaan lebih detail lagi terkait transaksi, itu nggak mungkin kan, gitu kan. Jadi itikat baik dari direksi ya itu harus, atau itikat tidak baik dari direksi itu harus tercermin dari apa yang dia lakukan terkait dengan itu tadi proses pemandian, terkait proses-proses pengambilan sebelum kontrak itu ditandatangani ya. Itu yang menurut saya harus dibuktikan di dalam proses penanganan perkara ini kan gitu. Dan ya tadi disampaikan Mas Hari, sebetulnya tugas direksi ya itu tinggal tanda tangan, nggak bisa juga kalau dia kemudian tinggal tangan tanpa mengetahui pokok persoalannya, kan gitu kan. Dia harus tahu dong, selaku misalnya direktur pemasaran, dia harus tahu bagaimana proses negosiasinya itu dilakukan. Dia harus tahu apakah harga yang dijual itu misalnya itu menguntungkan buat perusahaan. Taruhlah kalau misalnya keuntungannya sangat tipis, harus ada reasoning dengan alasannya kenapa. Misalnya apakah pada saat itu Pertamina Patraniaga itu sedang oversupply gitu kan, kelebihan, persiapannya terlalu menumpuk, sementara dia tetap harus memasukkan pembelian lagi kan untuk mengisi tangki-tangki persediaan itu, sehingga bisa menjual dengan harga murah. Karena kalau nggak gitu,
ya produksi sementara jalan terus dan pengiriman jalan terus dan itu harus segera dijual kan. Nah, dalam transaksi saya pikir memberikan diskon itu suatu hal yang lazim kok gitu kan. Memberikan diskon itu kan juga sesuatu yang lazim menurut Bapak. Lazim kan di dalam pemasaran itu kan hal yang biasa. Kita biasa kok beli baju di mana di mall itu kan. Kadang-kadang beli satu ya gratis satu kan begitu. Ya, wajar, suatu hal yang wajar kan. Kalau menurut saya seperti itu kan. Sepanjang itu tadi prosesnya, mekanismenya itu sudah transparan, ya kan, dan itu tadi tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Jadi kalau menurut Pak Alex, kalau kita mau membuktikan bahwa pada saat direksi menandatangani kontrak itu ada mens reanya, dibuktikan juga apakah dia mengetahui, harus dibuktikan apakah dia mengetahui di dalam proses negosiasi sales dengan pembeli ini memang ada konflik kepentingan, ada gratifikasi, ada persekongkolan. Dia mengetahui, tetapi dia tetap menandatangani kontrak. Itu yang disebut mens rea menurut Pak Alex. Artinya prosesnya dia tahu dia nggak benar prosesnya, tapi dia tetap menandatangani kontrak. Itu namanya mens rea menurut ada Pak kesengajaan kan, begitu. Dia tidak berupaya untuk melakukan pencegahan. Dia tetap menandatangani. Padahal dalam kapasitas seorang direksi misalnya, dia bisa menolak. Nggak mau menandatangani itu, kayak gitu loh. Dan hal itu yang harus dibuktikan untuk memenuhi unsur pasal 2. Nah, kalau di dalam perkara ini, itu kontrak-kontrak sebagian besar di amandemen. Di eranya dua direksi ini, Pak Rifasiaan dan Pak Maya Kusumaya, ini sebagian besar kontrak-kontrak ini di amandemen dan menghasilkan perbaikan harga sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, harga setelah mereka menjabat ini, mereview kembali harga-harganya dan ada perbaikan kontrak, nilai revenue-nya mereka itu semakin meningkat. Artinya mereka improvement juga terhadap kontrak di amandemen. Nah, kalau demikian, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa mereka ini lalai gitu? Misalnya gradasi mens rea-nya tidak terhadap pengetahuan konflik kepentingan atau ada bribe di level sales. Nah, kita naik gradasi mens rea-nya di level lalai, Pak. Ini lalai berat. Nah, ini kan ada putusan yang katanya lalai berat. Itu juga termasuk mens rea. Nah, kalau mereka juga sudah melakukan, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, mengamandemen, mengevaluasi kontrak, bawahan sudah mengusulkan ke atas, kemudian mereka cek lagi. Ini masih bisa direnegosiasi dan ada yang di amandemen, kemudian nilainya jadi lebih bagus. Gitu. Itu bagaimana menurut Bapak? Apakah itu bisa dikategorikan lalai juga ketika harga Anda ini terlalu murah, katanya begitu? Ya, saya kira di dalam proses bisnis kan ada pesaing juga kan, ada pesaing kan gitu. Sekalipun misalnya Pertamina konon katanya dia itu terlalu dominan pemain. Apa iya serta-merta dia itu sebagai pihak yang bisa mengatur harga? Kan nggak juga kan, posisi dominan misalnya kan itu kan. Monopoli maksud Pak Alex. Ya karena ada pesaing kan, tapi dia dalam posisi dominan kan, dalam posisi dominan pun itu ada ketentuannya sendiri di KPPU kan. Nah, nggak bisa juga serta-merta sekalipun dia dalam posisi dominan, dia itu kemudian bisa semaunya menaikkan harga, apalagi ini menyangkut kebutuhan energi kan, kebutuhan yang menyangkut industri yang sangat-sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara dalam hal ini kan dia ikut campur dalam menentukan itu kan, sekalipun itu yang non subsidi itu kan. Nah, itu yang harus juga dipahami menurut saya menurut saya itu bahwa penetapan harga itu tidak bisa serta-merta itu menyangkut misalnya itu tadi kan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, pasti ada batasannya di situ kan. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan gitu kan. Evaluasi harga itu dilakukan. Nah, sangat wajar kalau tentu pasti evaluasi itu didasarkan juga karena ini kan minyak ini kan sebetulnya kan pasarnya itu kan ya global kan, gitu kan. Semua negara hampir memiliki kebutuhan akan minyak. Kan harga minyak secara internasional itu kan ada standarnya, dan fluktuasi kan dalam seperti sekarang ini ya.
di mana pasokannya berkurang karena perang, harganya naik, gitu kan. Ya. Itu pun sekarang katanya nggak bisa juga semau-maunya menaikkan harga, gitu kan. Ada kalanya mungkin terjadi oversupply, harganya turun. Nah, harus menjadi pertimbangan. Dan saya pikir penetapan kebijakan harga itu menjadi kewenangan dari perusahaan, ya, dalam hal ini adalah Pertamina Patraniaga, kan gitu kan. Jadi kita nggak bisa juga kan, wah kamu seharusnya menjualnya segini. Ini kan persoalan strategi harga, penetapan harga jual. Saya pikir, lah kenapa kita sampai terlalu jauh ke sana, gitu kan? Saya pikir menurut saya itu kita harusnya nggak sampai masuk ke dalam strategi penetapan harga itu sendiri. Saya pikir dari pihak Pertamina sudah memperhitungkan dengan cermat lah, gitu kan. Kenapa dia menjual di bawah bottom price? Apakah di bawah bottom price tadi itu masih untung, kan gitu ya? Itu, dan saya kira banyak pertimbangan, dan itu yang menurut saya harus digali. Ya, kenapa ketika Pertamina Patraniaga itu bisa menjual harga di bawah bottom price? Apakah itu tadi kan, dan kalau nggak salah itu kan bukan kontrak yang jangka panjang, bukan yang pakai formula, gitu kan. Kalau yang jangka panjang kan penetapan harganya pakai formula, gitu kan, mungkin mengikuti fluktuasi harga minyak dan lain sebagainya. Tapi ini kan yang penjualan secara spot, ya, kebutuhan, yang kebutuhan yang ya mungkin seketika. Ya itu tadi barangkali perlu digali alasannya apa. Kalau misalnya itu tadi saya sampaikan alasannya kita kelebihan, inventory, persediaan. Di sisi lain produksi solar itu tiap hari terus harus kita tampung, ya, harus kita tampung, ya, gitu ya. Sementara tangki kita sudah nggak memenuhi, sehingga kita terpaksa harus jual. Ya, itu kan pilihan. Di satu sisi apa kita harus membangun tangki yang baru untuk menampung produksi minyak itu, atau ya menjual dengan harga yang sedikit di bawah keuntungannya tipis, tetapi itu tadi bisa menampung produksi solar berikutnya. Saya kira itu banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya. Nah, kita tadi kan bicara mens rea. Tadi Pak Alex sempat menyinggung masalah pricing, penetapan harga. Ini yang dipermasalahkan memang tadi karena sudah disinggung, harga jual kamu itu terlalu murah. Nah, mereka mengatakan terlalu murah karena membandingkan harga, ada namanya bottom price, ada namanya formula. Nah, di dalam Pertamina Niaga ini ada dua skema sebenarnya. Kalau menjual spot, skemanya dengan bottom price. Saya sebut istilahnya skema, mungkin lebih mempermudah, ya. Skema menentukan harganya dengan bottom price. Jadi bottom price ini, Pak, semacam price list, daftar harga buat pegangan sales. Jadi itu dikirim ke Mormor. Jadi Mormor itu mungkin depot-depotnya Pertamina, Pak. Ada bagian di Pertamina Niaga itu namanya B2B Marketing Strategic. Dialah yang menghitung bottom price ini, price list harga dikirim ke depot-depot pegangan sales. Nah, kemudian ini digunakan untuk penjualan secara spot atau beli putus. Pak Alex tadi sudah sampaikan, beli putus. Kalau bahasa pasarnya itu beli ketengan, mungkin begitu kali Pak, ya, beli ketengan. Nah, kemudian skema kedua itu penjualan solar dengan kontrak term, jangka panjang, tahunan. Dia pakai formula. Formulanya itu MOPS plus alpha. Nah, sebenarnya Pak, formula ini digunakan bukan hanya pada saat mereka ini menjabat direksi. Sebelum-sebelumnya dari mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu pun itu dipakai. Masih pakai formula. Jadi formula. Nah, kemudian ini kan prosesnya negosiasi. Kalau beli ketengan, ini nggak negosiasi. Ini saya price list saya, mau beli silahkan, mau nggak silahkan. Kan beli putus. Nah, tentu treatment terhadap dua skema pembelian ini kan berbeda, Pak. Beli Aqua 1 botol dengan beli Aqua kardus-kardusan tentu berbeda. Treatment dalam konteks pemberian diskon tadi juga, ya. Nah, inilah yang terjadi di dalam kasus ini. Kenapa kamu tidak menggunakan harga bottom price yang jual ketengan untuk menjual yang term? Jadi kenapa kamu nggak gunakan ini? Nah, selisih antar bottom price dengan yang formula tadi, term tadi, dianggap itu kerugiannya. Sesederhana itu sebenarnya.
Nah, ini perlu saya sampaikan, Pak. Jadi bottom price ini, price list itu tadi dikirim 2 minggu, setiap 2 minggu ke depot-depot. Buat pegangan sales-sales kalau menjual ketengan tadi. Nah, 2 minggu sekali. Kan kalau 2 minggu sekali, kalau menurut mereka ini, itu kan harusnya kamu gunakan referensi harga yang 2 minggu sekali itu untuk harga jual kontrak. Nah, bagaimana mengaplikasikan yang setiap 2 minggu sekali harganya berubah-ubah untuk kontrak 1 tahun, Pak? Itu kan juga nggak mungkin kan? Itu dikeluarkan setiap 2 minggu sekali, keluar harga baru. Nah, kemudian menurut mereka, ini penegak hukum, ini harusnya kamu aplikasikan untuk kontrak jangka panjang. Apakah bisa kontrak jangka panjang dia amandemen 2 minggu sekali kan? Dia amandemen 2 minggu sekali. Nah, disitulah yang mereka lihat. Ya, saya menangkap mensreanya seperti itu kali ya. Harga eceran kenapa nggak dipakai untuk harga jual kontrak tahunan begitu? Nah, ini gimana Bapak melihat itu? Saya ya terus terang saja kan saya juga bukan ahli dalam trading minyak solar itu kan. Makanya saya berpendapat dalam menetapkan kerugian negara pasal 2 atau pasal 3 itu harusnya menggunakan ahli yang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Dan bukan hanya itu, kita juga harus melihat bagaimana praktik transaksi perdagangan minyak atau solar itu di perusahaan-perusahaan minyak yang lain kalau ada pembandingnya kan seperti itu. Nah, baru kita bisa menilai apakah praktek seperti ini wajar atau tidak. Ya, jadi aparat penegak hukum nggak bisa langsung menyimpulkan itu kan hargamu terlalu murah, gitu kan. Itu formulamu nggak benar. Ya. Jadi kita juga harus punya pembanding bagaimana praktik di perusahaan minyak yang lain, negara tetangga misalnya, atau perusahaan yang ada di Indonesia. Ada nggak sih perusahaan di luar Pertamina Patraniaga yang menjual solar? Itu ada nggak? Itu bagaimana dia menetapkan formulanya ketika dia terikat kontrak jangka panjang? Bagaimana ketika menjual dalam rangka spot, gitu kan? Itu harus dilihat juga, gitu kan? Ya sekali lagi kan ini kan bisnis yang meskipun dominan, gitu kan? Tapi kan tidak serta-merta semau-maunya juga menetapkan harga. Menurut saya sih seperti itu kan, terkait dengan penetapan harga minyak, gitu kan. Dan itu yang harus menghitung siapa, ya. Apakah auditor itu memiliki kompetensi ya dalam menghitung transaksi minyak dia sendiri kan? Ya saya kira bukan ahlinya di bidang apa trading atau perdagangan minyak, ya, gitu kan. Itu jadi apakah harus BPK atau BPKP atau auditor siapapun yang menghitung itu sebetulnya tidak ada persoalan sepanjang dia memiliki kompetensi keahlian di bidang di bisnis di mana dia diminta untuk melakukan penghitungan kerugian negara dan menetapkan apakah ada penyimpangan di dalamnya. Nggak bisa juga seorang auditor kan penyimpangannya sudah menjadi domainnya penyidik. Ya. Kan gitu kan. Ternyata sudah biasanya begitu. Seolah-olah itu auditor itu tinggal menjumlahkan berdasarkan dokumen-dokumen atau kwitansi atau invoice yang diberikan oleh penyidik, nggak bisa. Makanya saya bilang itu kan seorang auditor itu bukan kalkulatornya penyidik gitu kan. Dia harus bisa membuktikan parameter kriteria itu apa yang digunakan itu untuk menetapkan sehingga meyakini bahwa memang terjadi fraud kan gitu. Ada fraud, ada penyimpangan yang dampaknya itu merugikan perusahaan dan ya dia tidak hanya sebetulnya kan dikenal di dalam audit investigasi itu misalnya pembuktian timbal balik atau reverse proof gitu kan. Selain dia menggali adanya pelanggaran-pelanggaran, dia harus mencari apakah ada alasan kenapa ketentuan itu dilakukan, alasan-alasan yang bisa jadi ya itu nanti akan mengeliminir adanya misalnya penyimpangan prosedur dan lain sebagainya. Ya, alasan pembenar itu, menurut Pak. Ya kalau di bidang hukum mungkin itu kan alasan pembenar bahwa telah terjadi penyimpangan, oke. Tetapi apakah ada alasan di balik itu yang nggak sifatnya bukan yang sifatnya pribadi, tetapi tentu yang prosedural juga. Kalau ada penyimpangan dan itu sudah diputuskan melalui suatu mekanisme misalnya di dalam perusahaan itu lewat expose dan lain sebagainya dan itu juga sudah disetujui oleh anggota direksi secara kolegial misalnya ya keputusan itu dilakukan secara transparan dan terdokumentasi.
kan nggak tercermin juga itu ada niat jahatnya di situ di dalam proses itu kan, ya kan. Bagaimana sih orang melakukan korupsi kok dirapatkan? Ya kadang-kadang nggak seperti itu kan. Ya. Ya, menarik. Jadi dari yang disampaikan Pak Alex tadi, kalau kita mau melihat mens rea untuk pasal 2 ini tadi Bapak sampaikan, apakah direksi itu memiliki pengetahuan di level sales, menyetujui harga, manajer, VP, ada persekongkolan nggak? Ada bribe nggak? Yang memang tujuannya untuk menguntungkan pihak lain itu tadi ya. Kalau direksi mengetahui itu, itulah namanya mens rea. Kemudian Pak Alex tadi juga menyampaikan bahwa katakanlah misalnya dia menggunakan ada 2 perbedaan skema harga tadi, ada formula dan bottom price. Katakanlah dia anggap salah, misalnya begitu. Tetapi harus dilihat juga, ini ada nggak alasan pembenar? Kenapa kemudian mereka menggunakan formula untuk penjualan term? Apakah di situ ada alasan strategik, ada alasan-alasan lain? Tadi Bapak sampaikan masalah inventory. Ini harus dilihat secara komprehensif. Tidak serta-merta kemudian itu dianggap salah dan itu disebut sebagai mens rea. Harus dilihat apa yang mendasari kebijakan harga itu. Begitu kira-kira ya, Pak Alex. Ya. Nah, kemudian kan di dalam perkara ini begini, Pak. Pihak swastanya ini kan nggak ada jadi tersangka. Dengan demikian berarti kan nggak ada persekongkolan antara direksi Pertamina Patraniaga dengan pihak swasta. Katanya kan diuntungkan 2, sekian triliun. Nggak ada persekongkolan, nggak ada pemufakatan jahat, nggak ada konflik kepentingan. Kalau ada kan mestinya mereka tersangka dong, di asetnya disita. Nah, kalau begitu ya, nggak ada persekongkolan, nggak ada pemufakatan, menurut Bapak, apa yang bisa dijadikan dasar hukum yang kuat mentersangkakan orang ini? Kalau dari konstruksinya kan bisa kelihatan, Pak. Betul, ya. Ya, ini agak aneh menurut saya kalau ada dakwaan pasal 2, pasal 3, tetapi hanya menersangkakan dari sisi penyelenggara negaranya yang dianggap telah menguntungkan orang lain dan merugikan keuangan negara. Ya, tetapi pihak yang diuntungkan tidak pernah dijadikan atau dipersalahkan melakukan persekongkolan dan sebagainya itu kan. Nah, benar kalau dilihat dari surat dakwaan ketika tidak ada unsur yang pihak yang diuntungkan, artinya apa? Menurut saya ini pihak penyidik maupun jaksa tidak bisa membuktikan adanya persekongkolan. Betul. Kan begitu, tidak bisa membuktikan adanya persekongkolan. Dia hanya membuktikan ada kesalahan prosedur. Kan begitu, ada kesalahan prosedur. Menurut mereka. Ya, menurut jaksa atau penyidik, jaksa seperti itu. Ada kesalahan prosedur sehingga itu tadi memperkaya orang lain dan merugikan keuangan negara. Dan menurut saya inilah keadilan prosedural barangkali seperti itu. Kan bukan materialnya. Esensi dari pasal 2, pasal 3 itu apa sih sebetulnya? Tidak serta-merta kita itu hanya memenjarakan orang yang melanggar prosedur dalam tanda kutip, tetapi lebih bagaimana sih kita bisa melakukan asset recovery. Aset recovery, ya, pemulihan kerugian negara. Kan seperti itu. Itu yang lebih penting, yang lebih esensi gitu kan. Tetapi ketika yang di dalam surat dakwaan pihak yang diuntungkan ya kan, itu tidak bisa dibuktikan apakah dia itu bersekongkol di dalam transaksi itu ya sulit juga gitu kan. Ya. Apa yang bisa dilakukan nanti ketika hakim sudah memutuskan bahwa itu merugikan keuangan negara, tetapi tidak bisa dipulihkan. Ya, apa artinya kan itu kan? Hanya memenjarakan orang. Memenjarakan orang pun karena itu tadi kan karena dianggap melakukan kesalahan prosedural gitu kan, kesalahan prosedural gitu kan. Dan itu pun masih debatable, termasuk terkait dengan kerugian negaranya tadi itu kan. Karena apa? Secara keseluruhan saya dengar kan sebetulnya dalam tahun buku 2024 itu untung. Kan itu secara korporasi ya. Secara korporasi itu untung, ya kan. Tetapi kan kemudian kan di dalam dakwaan mungkin itu dianggap transaksi-transaksi yang sifatnya individual tadi, per korporasi tadi, ya rugi karena harganya bottom price. Pertanyaan saya kan waktu itu kan saya sampaikan itu kan
apa ada sih di dalam sistem monitoring di Pertamina itu yang bisa memonitor setiap transaksi yang sifatnya itu spot atau per perusahaan, gitu kan? Apakah transaksi ini menguntungkan atau tidak? Ternyata nggak ada sistem monitoring untuk melihat transaksi pada perusahaan tertentu itu untung atau rugi. Apalagi kalau jumlah transaksinya banyak, kan nggak mungkin. Ribuan. Mungkin di satu sisi harganya rugi, taruhlah misalnya karena mungkin Patra Niaga itu membeli itu dengan atau harga pokoknya lebih tinggi, tetapi pada saat menjual harga minyak sedang turun, kan gitu kan ada perbedaan waktu itu antara proses pengolahan minyak mentah dengan pada saat proses penjualan dari bahan olahan minyak tadi kan ada perbedaan waktu, bisa jadi begitu kan? Ya, ketika harga minyak dunia turun, ya dia pasti akan menjual lebih murah. Padahal pada saat dia membeli untuk diproses itu minyaknya harganya sedang tinggi. Ada perbedaan waktu itu. Nah, apakah itu juga diperhatikan oleh auditor ketika menghitung kerugian negara? Ya kan seperti apakah itu juga menjadi pertimbangan dari penyidik, jaksa ketika menentukan bahwa telah terjadi fraud itu sehingga merugikan negara dan lain sebagainya. Saya pikir ini bukan persoalan yang sederhana ya, bukan persoalan yang sederhana. Makanya itu perlu kehati-hatian, yaitu tadi ya carilah ahli yang betul-betul menguasai dan memahami bagaimana perdagangan minyak itu gitu loh. Jadi dari konstruksi hukum ini dari konstruksi hukumnya saja dengan swasta tidak ada terlibat di situ. Bapak juga menilai bahwa nggak ada konflik kepentingan, nggak ada bribe, nggak ada kickback di dalam hal ini. Nah, setidaknya jaksa tidak bisa membuktikan ada konflik kepentingan atau gratifikasi atau kickback. Tidak bisa dibuktikan di persidangannya, karena mereka nggak jadi tersangka di dalam perkara ini. Nah kemudian begini Pak, kalau menguntungkan orang lain 2, sekian triliun, itu apakah ada orang gitu ya direksi kemudian bermaksud, ini kalau kita kembali kepada unsur melawan hukum tadi, memiliki niat menguntungkan orang lain yang dia nggak kenal sendiri, dia nggak dapat apa-apa, gitu, nggak pernah ketemu, itu logis nggak kemudian mengatakan bahwa di situ ada mens reanya gitu? Iya sebetulnya inilah persepsi tentang pemahaman korupsi kita itu menurut saya kan berbeda dengan negara-negara lain yang di sana. Kalau di negara yang lain ya taruhlah di negara-negara Anglo-Saxon atau CPIP, ICAC yang saya pernah ke sana diskusi itu. Persoalan korupsi sebetulnya intinya kan konflik kepentingan yang itu terimplementasikan salah satunya lewat pemberian gratifikasi atau suap. Di sana ada penyuapan. Makanya di Amerika pun undang-undangnya itu kan Foreign Corruption Practices Act kan gitu kan. Ya, jadi mengatur suap saja. Di kita enggak, sekalipun tidak ada konflik kepentingan, sekalipun tidak ada unsur bribery atau gratifikasi, orang bisa dihukum loh. Bisa jadi dia itu anggaplah dalam tanda kutip lalai terhadap prosedur atau dia sebetulnya ya tidak mengetahui terkait dengan prosedur-prosedur. Nah, saya membayangkan ya seorang direksi mungkin taruhlah ya baru di dalam perusahaan BUMN itu ya tiba-tiba dia disodorkan pada suatu kontrak misalnya ya kan yang dia sendiri belum menguasai betul terkait dengan proses bisnis dalam perusahaan itu, tetapi dia hanya percaya pada apa yang dilakukan oleh staf di bawah. Kemudian dia tanda tangan. Ya, tiba-tiba ternyata bermasalah, ya kan? Apa iya dia itu kemudian harus bertanggung jawab secara pidana, kan gitu kan? Nah, ini kan harus menjadi pemikiran kita bersama, gitu kan? Kan nggak ada konflik kepentingan, nggak ada bribery dan lain sebagainya. Saya tanda tangan, iya. Tapi saya menandatangani itu dengan pemahaman bahwa prosesnya itu sudah benar, kan gitu kan? Saya meyakini itu, gitu kan? Gitu. Karena apa? Nggak mungkin seorang pimpinan, seorang direksi itu bekerja atau melakukan evaluasi mulai dari awal lagi. Taruhlah dalam proses jual beli itu dia nggak percaya semua dengan staf, ya sehingga dia akan melakukan sendiri evaluasi terhadap semua itu. Ya kalau nggak percaya dengan staf, ya pecat aja semua, kerja aja sendiri, kan begitu. Jadi pengambilan keputusan itu juga saya kira nggak begitu, ya nggak begitu. Jadi pada prinsipnya kan setiap orang yang bekerja dalam suatu lembaga itu dianggap atau diasumsikan bahwa
mereka semuanya punya itikat baik, berintegritas kan itu, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Ya, dasarnya harus itu dulu. Pokoknya semua pegawai berintegritas. Ya, dia melaksanakan tugas dan kewajibannya itu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya, dia bertanggung jawab atas itu. Nah, kan harusnya itu dulu asumsi dasarnya. Kecuali di kemudian hari bisa dibuktikan dia nggak benar. Ya. Kan gitu kan. Sehingga apa? Ketika proses bawah itu nggak benar, kemudian pimpinan menandatangani, apakah pimpinan juga bersalah? Ya. Kan enggak. Ya. Contohnya saya pimpinan KPK. Saya menandatangani sprindik, ya gitu kan. Tiba-tiba di belakang hari sprindik saya itu disalahgunakan oleh penyidik. Dia terima uang dan lain sebagainya. Apa iya saya bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya yang melakukan pemerasan dan lain sebagainya? Kan enggak, kan gitu kan. Itulah makanya harus dipikir dulu ketika akan menetapkan seorang tersangka itu apakah ada hubungan kausalitas langsung, ya relevansi antar perbuatan atau yang dia lakukan itu dengan dampak akibat yang ditimbulkan. Kita tidak bisa ibarat itu menebar jala pukat harimau. Pokoknya faktor-faktor yang menyebabkan kerugian negara semuanya bersalah. Gitu. Itulah namanya yang itu kondisi sine qua non itu semua sapu bersih. Nah, saya lihat di dalam dakwaan itu kayaknya seperti itu. Ya, gitu. Jadi kan kamu yang tanda tangan. Kalau kalian nggak tanda tangan, kan nggak mungkin ini terjadi. Bukan begitu. Menurut saya menurut saya bukan begitu. Melihat kesalahan orang itu bukan seperti itu. Enggak. Ya. Harus bisa dilihat relevansinya antara perbuatan yang dilakukan itu yang langsung berdampak pada itu. Kesalahan mana di titik karena prosesnya itu tidak semata-mata di ujung ketika orang itu menandatangani, enggak. Ya kan? Kan ada prosesnya sebelum suatu keputusan dokumen itu ditandatangani, ada prosesnya. Di titik mana itu terjadi kesalahan itulah yang harusnya dimintai pertanggungjawaban, saya kira gitu. Pak Alek, ini tadi kita sudah bicara unsur secara melawan hukum, mens rea. Nah, di dalam perkara ini kan ada unsur menguntungkan diri sendiri nggak ada, kemudian menguntungkan orang lain juga nggak ada. Yang ada menguntungkan korporasi. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Ketika Pertamina Patraniaga ini menjual dengan harga X rupiah dalam hal ini, apakah otomatis perusahaan itu diuntungkan sama dengan selisih yang kita hitung tadi di internal ini kan 2, sekian triliun. Nah, apakah kemudian otomatis perusahaan yang membeli solar itu diuntungkan 2, sekian triliun itu tadi? Berdasarkan perhitungan BPK kan, kau ini terlalu murah jualnya. Otomatis perusahaan itu untung sekian triliun, seperti kerugian yang kamu lakukan ini. Nah, ada proses negosiasi dalam penjualan BBM solar itu. Tentunya pada saat masuk itu kan, si pembeli ini ada beberapa harga yang masuk. Kemudian dia ngambil harga yang termurah. Nah, pertanyaannya, dengan ada kondisi seperti itu, apakah otomatis unsur menguntungkan orang lain nggak terpenuhi, diri sendiri nggak terpenuhi, korporasi itu tadi memenuhi unsur itu, Pak? Otomatis sebesar yang dihitung BPK itu. Begitu kira-kira maksud saya, Pak? Saya kira menurut saya ya nggak bisa juga seperti itu, ya kan. Sepanjang itu tadi, sepanjang tidak bisa dibuktikan bahwa proses transaksinya itu ada konflik kepentingan, misalnya. Sebetulnya kalau di hukum keperdataan ya, pasal berapa saya lupa gitu kan, terkait dengan kontrak gitu kan. Para pihak yang berkontrak itu kan dianggap mewakili kepentingan masing-masing, ya kan. Kemudian prosesnya juga sudah dianggap benar, dan barang yang diperjanjikan itu sudah legal dan lain sebagainya. Saya pikir kita juga harus menghormati kontrak itu dong, ya kan. Nggak bisa juga kemudian kita anggap itu karena ada pelanggaran prosedur kontrak menjadi batal, kan gitu kan. Nggak bisa juga. Pelanggaran prosedurnya kan di satu sisi, anggaplah seperti itu, ya kan. Sementara dari pihak pembeli, loh saya kan pembeli beritikat baik. Ya, saya contohkan begini kan, taruhlah ini di dalam proses pengadaan barang dan jasa, ya. Ada perusahaan ditunjuk langsung. Ya. Dan dia bekerjakan proyek yang ditugaskan tadi, hasilnya bagus, ya.
kemudian diperiksa juga ada markup dan lain sebagainya, dia dapat keuntungan. Ya wajar dong pengusaha. Tapi kemudian ada yang mempersoalkan, oh ini salah ini prosedurnya, karena untuk pengadaan sekian itu harusnya lewat tender. Lah perusahaan itu, lo kan bukan urusan saya, itu kan urusan di sana, mau tender atau penunjukan langsung itu bukan urusan saya. Gitu kan. Saya mendapatkan pekerjaan ini pun dengan cara yang tidak menyalahi ketentuan, saya tidak menyuap loh, dan saya tidak ada konflik kepentingan, gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan keuntungan. Salahnya di mana? Buktikan dulu dong. Gitu kan. Salahnya di mana? Gitu kan. Pekerjaan saya udah saya kerjakan, ya. Hasilnya bagus, dilakukan audit semua sesuai dengan spek. Saya dapat keuntungan, ya terang saya dapat keuntungan. Dan keuntungan itu dalam batas yang wajar. Kan gitu. Salahnya di mana? Itu menurut saya tidak serta-merta. Kemudian di satu sisi itu dianggap bahwa penyelenggara negara itu menguntungkan korporasi. Kemudian serta-merta juga kita bisa meminta korporasi itu untuk mengembalikan hasil perhitungan yang dianggap merugikan keuangan negara. Menurut saya nggak begitu. Nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap bisa membuktikan bahwa ada kesalahan di korporasi itu. Harus dibuktikan ada kesalahan. Iyalah. Itu dalam konteks pengembalian atau aset recovery, Pak. Dalam konteks memenuhi unsur menguntungkan perusahaan itu. Kan harus dibuktikan apakah kemudian perusahaan itu diuntungkan sebesar kerugian yang saya derita gitu. Belum tentu juga. Misalnya dari perusahaan pemberi solar itu tadi. Menurut kita nih, perhitungan kita, saya dirugikan karena menjual terlalu murah, 2, sekian triliun. Apakah otomatis mereka untung sebesar itu? Iya betul, ya sama aja ya tadi yang saya contohkan tadi itu kan. Dari perhitungan katanya ada markup, ternyata markup 10% gitu kan, ada kemahalan harga. Ternyata kita tanya perusahaannya, siapa bilang saya untung 10%, gitu kan. Dari operasi saya membangun tadi ya, yang ditugas tadi, saya secara operasional dan secara itu, saya cuma untung 5%. Ya. Kan saya harus keluar biaya-biaya lain selain itu terkait dengan pembangunan fisik, kan ada biaya-biaya yang lain juga. Kan. Tentu nggak akan semudah itu, apalagi untuk pihak pembeli kan. Itu kan hanya salah satu bahan untuk proses produksi mereka. Tentu keuntungannya pun harus dilihat berapa keuntungan perusahaan itu dalam satu periode, 1 tahun kan. Ya kan gitu. Nah itu kan solar itu kan hanya salah satu komponen biaya mereka gitu kan. Nggak bisa juga kemudian memperkaya menguntungkan orang lain sebesar itu, nggak bisa gitu. Juga. Bisa jadi perusahaan secara operasional rugi meskipun dia membeli solar dengan harga yang menurut saya itu murah. Menurut kita kan murah. Iya, menurut kita murah. Tapi operasional mereka rugi karena masih banyak komponen yang lain, gitu. Komponen biaya yang lain. Kan artinya itu kompleks, Pak ya. Untuk menyatakan menguntungkan perusahaan sebesar 2, sekian triliun itu nggak bisa serta-merta. Menurut saya seperti itu. Iya. Pak Alex, ini kan ada namanya business judgment rule. Ini kira-kira seorang hakim itu apa yang harus dia pertimbangkan di dalam perkara ini ya, kaitan dengan business judgment rule. Jadi kalau kita bicara undang-undang PT itu kan pasal 97 itu sebagai tamengnya direksi dan komisaris. Hakim itu seharusnya seperti apa, Pak, di dalam perkara model seperti ini? Bapak pernah menjadi hakim ad hoc. Iya, memang hakim itu tidak harus ahli di dalam semua bidang, ya, tetapi dia harus mendengar dari dua sisi kan, dari sisi penuntut umum dan dari sisi pengacara terdakwa, ya kan gitu kan. Dia harus dengar dua-duanya, ya. Jadi ketika ada dakwaan yang menyebutkan bahwa seorang direksi telah melanggar prosedur-prosedur ini, dia harus bisa menilai ketentuan-ketentuan terkait dengan direksi. Misalnya itu tadi BCR, business judgment rule. Dia harus meyakini bahwa keputusan direksi itu sudah dilakukan dengan itikat baik, berdasarkan informasi terbaik yang dimiliki pada saat keputusan itu dibuat. Ya, itu harus diyakini, kan gitu kan. Kemudian bahwa kerugian itu terjadi itu bukan atas kehendak direksi ya, tetapi ya itu proses alamiah, proses bisnis ya, dengan berbagai pertimbangan tadi kan, misalnya apakah kondisi ekonomi saat itu sedang turun dan lain sebagainya.
Dan kalau toh misalnya ada kesalahan, ada upaya-upaya direksi itu untuk mencegah kerugian itu berlanjut. Ya, tadi misalnya ada evaluasi, oh ya ini ternyata harganya murah, kita evaluasi, ya kan. Kemudian periode berikutnya penjualan berikutnya naik, kan begitu. Jadi ada upaya kan, ada itikat baik, ada upaya dari pihak manajemen untuk memperbaiki kekeliruan mungkin yang dianggap kekeliruan dalam tanda kutip sebelumnya, ada evaluasi. Nah, itu kan ada itikat baik, gitu kan. Tidak membiarkan kerugian itu berlangsung terus, tetapi ada koreksi, kan seperti itu. Nah, itu yang harus menurut saya harus menjadi pertimbangan majelis sebelum memutuskan bahwa direksi itu bersalah. Jadi tidak semata-mata melanggar prosedur. Nah, ya kalau prosedurnya itu menjadi tanggung jawab bawahan ya. Apakah ya, kemudian itu itu tadi saya sampaikan loh, saya tanda tangan sprindik ketika yang menyalahgunakan visa di bawah, apa iya saya harus bertanggung jawab terhadap pidana yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan orang lain, kan enggak. Ya. Pak Alex, terkait dengan unsur-unsur tadi kita sudah membahas satu persatu ya. Nah, kemudian poin diskusi kita yang terakhir ini terkait dengan dissenting opinion, Pak. Ya. Bapak selama menjabat hakim ad hoc, pernah nggak membuat dissenting opinion, Pak? Iya, saya belasan kali mungkin membuat dissenting opinion, dan itu menurut saya sih hal yang biasa, yang wajar. Karena apa? Hakim itu diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, ya. Dan hakim itu mandiri, bukan majelis ya dalam kesatuan itu. Hakim masing-masing hakim itu mandiri membuat suatu putusan tentu sesuai dengan pertimbangan. Ya, menurut saya ketika membuat putusan dissenting, tentu saya berdasarkan alat bukti ya di depan persidangan dan keyakinan saya beranggapan menilai bahwa terdakwa tidak bersalah ya melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan jaksa, kan itu kan. Itu tentu semua ada reasoningnya, ada alasannya ketika membuat dissenting itu. Nah, kenapa berbeda dengan majelis yang lain? Ini kan terkait pemahaman. Karena ini kan menyangkut masing-masing individu kan, ya. Pemahaman hakim satu dengan hakim yang lain mungkin beda, kan gitu kan. Nah, ini tentu di dalam membuat putusan kita musyawarahkan, ya kan, kita satukan. Dan saya selalu berargumen kenapa saya membuat dissenting. Kalau hakim yang lain tidak setuju ya silakan, kan begitu. Nah, itu menjadi persoalan masing-masing, gitu kan. Ini menyangkut pemahaman hakim yang belum tentu sama masing-masing hakim itu. Menurut saya sih seperti itu. Kenapa kemudian terjadi perbedaan pendapat? Kan menyangkut kasus yang sama, gitu. Gitu. Dalam kasus ini kan hakim yang dissenting ini menyatakan bahwa kerugian negara maupun perekonomian negara itu tidak pasti menurut dia. Karena ini menurut hakim ini ya, ini kan kompleks bisnis. Oil and gas itu kompleks. Jadi pendekatan audit investigasi perhitungan kerugian negaranya itu juga seharusnya menyesuaikan dengan nature bisnis yang kompleks itu. Dan dia tidak yakin dengan prosedur yang diterapkan oleh si auditor. Nah, itu yang kemudian dia ragu bahwa kerugian negara dan perekonomian negara ini tidak nyata dan pasti. Dan mensreanya juga begitu. Dia tidak meyakini ada mensrea di dalam perkara ini. Nah, tadi Bapak sampaikan kan begini. Itu tergantung pengetahuan hakim, itu yang membuat berbeda pendapat terhadap fakta-fakta yang disajikan di dalam persidangan. Nah, kalau hakimnya itu nggak pernah nanya di dalam seluruh persidangan, satu kali pun nggak pernah bertanya, itu Bapak melihat sebagai mantan hakim ad hoc, ngerti nggak dengan perkara itu gitu? Kalau ada hakim nih, misalnya nih saya berandai-andai, di dalam persidangan nanya aja nggak pernah gitu. Iya, saya tidak bisa menyimpulkan apakah hakim yang tidak bertanya itu paham atau enggak terhadap itu persoalan. Itu bisa jadi dia mendengarkan, ya, menurut dia dari apa yang dia dengarkan dari argumentasi jaksa atau ahli yang dihadirkan jaksa maupun argumentasi dari pihak PH atau ahli saksi yang dihadirkan di PH. Mungkin dia bisa menyimpulkan dengan hanya mendengarkan, bisa saja kan seperti itu kan. Ya itu semua nanti akan tercermin di dalam pertimbangan hakim dalam membuat putusan, kan begitu. Pasti akan tercermin. Nah, tinggal kita nilai apakah putusan hakim itu pertimbangannya itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
kan begitu kan, sesuai dengan fakta persidangan. Misalnya kalau di dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti di persidangan, sebetulnya masih banyak keterangan saksi yang lebih meringankan dakwaan jaksa dibandingkan mungkin ada kesalahan. Saksi menanggap ada kesalahan yang dilakukan itu. Kan kita timbang-timbang, namanya pertimbangan-pertimbangan kan, Mbak Dirya kan. Ya, tinggal itu, ini ada satu sisi ya yang mungkin bisa membantah ini, dan itu berdasarkan keterangan saksi, bahkan saksi yang mungkin yang dihadirkan oleh jaksa, kan itu bisa aja kan itu kan. Jadi ya pengalaman saya ketika saya membuat putusan itu, saya harus yakin benar kan, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kesalahan orang. Karena apa? Ketika hakim itu ragu-ragu karena keterangan saksi tadi yang saling berseberangan misalnya, ya tidak bersesuaian satu dengan yang lain, putusan hakim itu harus menguntungkan terdakwa loh. Ya, dalam hal terjadi keraguan-raguan, ya, itu maka yang putusan hakimnya yang putusan hakim itu harus lebih memihak pada terdakwa. Ketika terjadi perbedaan keterangan saksi, ya, itu, maka harus yang diambil itu harus yang menguntungkan terdakwa, gitu. Nah, itulah sebetulnya konsep pemidanaan itu sangat strict sekali, ya kan, sangat strict sekali dan sangat ketat sekali. Jangan sampai kita itu gampang banget memenjarakan orang. Gitu. Bahkan di dalam hukum pidana kan kita kenal itu yang namanya itu ultimum remedium kan. Pemidanaan itu upaya hukum terakhir gitu loh. Bukan yang pertama-tama kemudian kita dahulukan, kita dorong gitu kan. Dengan hanya melihat kesalahan prosedur kemudian dicari-cari, kemudian unsur melawan hukumnya ya kan. Kemudian baru minta institusi lembaga audit untuk mencari atau menghitung kerugian negara. Ya, menurut saya pendekatan seperti itu menurut saya nggak tepat ya. Untuk pasal 2, pasal 3 itu red flags yang pertama-tama itu adalah terkait dengan kerugian negara dulu. Diketahui dulu kerugian negara. Mungkin nilainya belum. Tapi paling nggak itu diketahui ada kerugian negara. Berupa apa? Misalnya ada aset yang hilang loh. Ada barang negara yang rusak loh. Kan itu kan. Dan seterusnya. Itu dulu baru dicari penyebabnya. Dan ketika tidak terjadi kerugian misalnya dalam perkara ini kan Pertamina Partaniaga untung loh, gitu kan. Kemudian kenapa harus kita cari-cari persoalannya? Itu untung loh. Ya. Ini saya khawatir ya, saya khawatir terhadap BUMN yang punya kinerja bagus dan lain sebagainya, punya direksi-direksi yang berintegritas, kerja dengan baik. Ya. Tetapi ya itu oke, kesalahan prosedural itu sangat manusiawi. Ya kan. Manusiawi tidak, saya sendiri nggak paham kok prosedur administrasi dan mungkin prosedur penindakan di KPK saya tidak memahami 100%. Ada kalanya mungkin saya tanda tangan itu mungkin salah stafnya itu. Bisa jadi kan itu kan. Nah, tentu harus kita lihat secara holistik keseluruhan itu dalam menilai suatu kinerja direksi itu kan tercermin dari kinerja tahunan kan, bukan kinerja yang itu tadi kan berdasarkan setiap transaksi. Nggak bisa begitu. Kita lihat dong kinerja tahunannya itu. Secara konsolidasi tahunan ya. Dan apalagi pertanggungjawaban direksi di dalam menjalankan perusahaan itu sudah di-approve oleh RUPS misalnya ya. Ada apa istilahnya itu equity adjust itu kan, pembebasan dari tanggung jawab kan gitu kan terhadap pengurusan BUMN ya. Kalau direksinya misalnya dinilai kinerja nggak bagus, tinggal ganti saja gitu kan. Seperti itu supaya tidak ditemukan adanya unsur itu tadi kan, pidana dia ada terlibat konflik kepentingan, menerima suap dan lain sebagainya. Kenapa tidak? Saya pikir itu. Ya. Closing statement Pak Alex. Yang pertama kaitan dengan perkara ini dari konstruksi kasusnya saja. Ini kita tidak bicara fakta-fakta di persidangan. Konstruksi kasusnya. Pihak swasta itu tidak ada yang terlibat, tidak ada aset yang disita, berarti ini tidak ada mens rea, konflik kepentingan. Bapak sepakat dengan kesimpulan itu? Ya, saya pikir dengan membaca surat dakwaan yang hanya melibatkan dari satu sisi penyelenggara negara yang dianggap menguntungkan korporasi, saya berpendapat itu dakwaannya itu dakwaan yang timpang. Timpang gitu kan. Dan ya ini pasti nanti akan berdampak ke belakangnya itu tadi ketika hakim memutuskan bahwa telah terjadi kerugian negara. Dampaknya apa? Bagaimana memulihkan kerugian negara itu? Apalagi kemudian terjadi kerugian negara itu kan seolah menjadi hak tagih negara untuk menagih, menjadi piutang negara. Piutang ke siapa? Gitu loh.
Ya, ini kan nggak mudah juga tuh untuk bagaimana nanti itu menagih piutang itu, sementara di sisi lain kita nggak bisa membuktikan ada kesalahan di pihak lawan. Kan itu kan, kan itu. Ya, itu menjadi persoalan. Menurut saya. Secara teknis itu ada persoalan menurut Pak Alex. Ya, menurut saya ada persoalan. Menurut Bapak. Nah, dari sisi mens rea-nya, dari konstruksi itu Bapak melihat bisa dipastikan tidak bisa membuktikan mens rea. Ya, saya kira begitu ya. Jadi hanya mungkin ada pelanggaran prosedur tadi. Ya, ini hanya pelanggaran ada pelanggaran prosedur. Menurut dakwaan, menurut jaksa, mungkin juga menurut dan putusan kan sudah putus ya. Memang nggak ada pihak swastanya yang terlibat. Ya, betul. Saya kira nggak bisa juga seperti itu dalam melihat suatu tindakan perbuatan itu seolah-olah pelanggaran prosedur itu menjadi kartu mati lah buat para terdakwa itu. Ya, itu seperti itu kan. Ya, itu menjadi seolah-olah ini udah pidana gitu, udah salah kan, seperti itu. Jadi menurut Pak Alex ini lebih ke permasalahan prosedural dan itu pun belum tentu salah juga di dalam perkara ini ya. Nah, ini kan perkara masih bergulir Pak dari PN mereka akan ke PT dan MA. Bapak melihatnya seperti apa nih hakim ini harus mempertimbangkan perkara ini Pak? Ya tentu masing-masing pihak kan mengajukan banding ya. Saya nggak tahu dari mana. Dari dua-duanya dari pihak penegak hukum maupun mengajukan terdakwa mengajukan banding. Ya nanti kita berharap di majelis banding, ya tentu kan majelis banding itu rata-rata kan hakimnya sudah senior dengan lebih banyak pengalaman, lebih mampu membaca persoalan itu secara lebih jernih. Jangan hanya misalnya mohon maaf gitu kan. Dia hanya membaca berkas kan. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini dan itu di KUHP yang baru ya. Iya, diperbolehkan Pak. Dimungkinkan. Kan seperti itu kan. Karena apa? Saya membaca di berita-berita itu para penasihat hukum itu bahkan sudah melaporkan hakim itu ke KY. Ke Bawas bahkan ke Komisi 3. Kan seperti itu kan. Karena itu dan menganggap bahwa putusan hakim itu nggak sesuai dengan fakta persidangan. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Ketika putusan itu, pertimbangan-pertimbangan tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Nah, ini kan sangat-sangat, menurut saya sangat fatal. Ya kan? Saya berharap mungkin hanya terhadap terjadi perbedaan saja kan. Menurut hakim, ya sudah berdasarkan fakta persidangan dari PH, tidak ada fakta persidangan itu yang justru diambil di dalam pertimbangan hakim. Nah, ya masing-masing kan berdiri pada posisinya kan, ya, pada anggapannya penilaian masing-masing. Dan di dalam proses persidangan, hakim yang berkuasa karena dia pegang palu kan. Nah, terserah gua mau ngambil keterangan yang mana, saya meyakini pihak yang mana kan terserah dia kan. Tapi saya berharap hakim itu juga profesional, dia betul-betul menimbang ya mana keterangan saksi yang lebih berbobot, ahli yang lebih berbobot gitu kan. Jadi tidak serta-merta ketika saksi atau ahli dari penutup itu yang harus mendapat keyakinan lebih dibanding saksi atau ahli yang dihadirkan oleh terdakwa atau PH. Ya, itu menurut saya nggak fair kalau seperti itu. Jadi dia yang namanya hakim kan independen kan, dia bisa menilai oke lah kita serahkan kepada majelis hakim. Tetapi saya berharap hakim itu menilainya itu juga secara profesional dan profesional kan begitu. Saya kira itu. Pak Alex, terima kasih sudah hadir di program kita Kontroversi dan semoga diskusi kita ini bisa mengedukasi masyarakat. Tentu ini perspektif kita, mungkin orang lain juga bisa punya beda perspektif yang lain. Betul. Ya. Paling tidak memperkaya perspektif melihat perkara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Ari.